Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan untuk kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami memohon anugerahkan kami Roh Kudus-Mu membimbing agar kami mengerti dan mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Yehezkiel pasal 29 ayat 16. Mereka tidak lagi menjadi kepercayaan kaum Israel, tetapi justru mengingatkan Israel akan kesalahannya ketika berpaling kepada mereka untuk meminta pertolongan. Maka Mesir akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa firman Tuhan ini kita merenungkannya dengan tema Mesir akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita tahu bahwa Mesir adalah tempat di mana umat Israel berkembang biak. Kurang enak ya bahasanya. Mesir adalah tempat di mana umat Israel semakin berkembang, memiliki keturunan demi keturunan. Mesir memiliki pengalaman yang panjang, atau Mesir mencatat bagaimana umat Israel berkembang sampai memiliki keturunan demi keturunan. Di Mesir mereka banyak mengalami hal-hal yang menyenangkan dan tidak kalah pentingnya hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak enak. Karena sebenarnya kita tahu bahwa Mesir adalah suatu bangsa di mana mereka diperbudak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah situasi mereka yang demikian, di mana Tuhan mengizinkan untuk mereka menjadi tawanan atau menjadi budak di Mesir, Tuhan pun mengingat bahwa mereka adalah umatnya. Sehingga Tuhan tetap mengingat bahwa mereka adalah umat pilihannya, bangsa kepunyaannya. Tuhan pun tetap merencanakan untuk membawa mereka keluar dari penindasan dari perbudakan Mesir, membawa mereka keluar untuk memberikan kepada mereka suatu tanah yang menjanjikan, atau suatu tanah yang kemudian kita kenal sebagai tanah perjanjian, di mana Allah berjanji kepada mereka untuk memberikan tanah wilayah untuk mereka melanjutkan membangun kehidupan yang memuliakan Tuhan. Tapi itu pun tidak tercapai. Mereka bersungut-sungut ketika keluar dari Mesir di padang gurun. Mereka terus bersungut-sungut dan bersungut-sungut dan bersungut-sungut. Pada akhirnya suatu ketika mereka diizinkan untuk mengalami hal-hal yang pahit. Tetapi kemudian Allah kembali mengingat mereka sebagai ciptaannya, sebagai umatnya. Dan Allah berjanji bahwa Mesir akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allah. Kenapa? Karena di Mesir beberapa kali Allah mengharapkan mereka menyembah, mereka memuliakan Dia, tetapi di Mesir mereka tidak mendapat kesempatan. Mereka dibatasi oleh Firaun. Mereka tidak boleh menyembah sebagai bangsa Ibrani. Firaun tahu bahwa mereka adalah orang Ibrani yang memiliki Allah untuk mereka sembah, tetapi tidak diberi kesempatan, dilarang. Itu sebabnya
ketika mereka rindu untuk menyembah Allah sebagai umat Allah, mereka ditolong, mereka diberi kesempatan oleh Tuhan, tapi itu tidak terlaksana, sehingga Allah pun berjanji bahwa Dia akan melakukan sesuatu sampai Mesir mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan Allah yang ada. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu pada akhirnya untuk mengingatkan Firaun, bangsa Mesir, bahwa Allah orang Ibrani, Allah orang Israel itu ada. Dia memberikan tulah demi tulah untuk mereka sadar bahwa orang Israel atau orang Ibrani memiliki Allah yang layak patut untuk disembah. Dan sungguh benar saja bahwa Allah melakukan itu. Tulah demi tulah terjadi, sekalipun Firaun masih mengeraskan hati. Tetapi kita tahu bahwa sejarah mencatat pada akhirnya Mesir mengakui raja mereka selanjutnya mengetahui dan mengakui bahwa orang Ibrani memiliki Allah yang layak untuk disembah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari supaya kita boleh menunjukkan kepada dunia, mari kita mengizinkan Allah bekerja supaya dunia, supaya lingkungan sekitar kita mengetahui Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Mari supaya melalui kehidupan kita, cara kita bekerja, dunia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah dengan kuasa dan Roh Kudus-Nya memampukan kita supaya nama Tuhan dikenal dan dipuji, disembah di dalam dan melalui kehidupan kita, dimanapun kita bekerja, di lingkungan di mana kita ada. Kiranya mereka boleh mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang layak dipuji dan disembah, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Meteraikanlah ia dalam hati kami, bahkan kiranya sungguh menjadi rema, sehingga kami boleh menghidupinya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Jadikanlah kami sebagai alat saluran untuk memanggil orang menjadi percaya kepadamu. Melalui kehidupan kami, dunia tahu, lingkungan sekitar kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Allah Bapa di sorga, Tuhan Yesus yang penuh kasih, nyatakanlah anugerah-Mu bagi kami. Haleluya. Amin.